Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Lia Maya. Wow, penulis asal kota Pemalang, Jawa Tengah, yang kisahnya selalu menarik untuk disimak. Dan bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan semoga puasanya dilancarkan ya. Udah masuk belasan nih, tanggal belasan. Semoga puasanya tetap diberikan kelancaran. Dan untuk kisah Lia Maya kali ini akan membicarakan tentang soto grombiang. Waduh, apa sih soto grombiang nih? Pasti teman-teman penasaran nih ya. Banyak juga mungkin yang belum tahu karena saya juga baru tahu nih. Jadi soto grombiang ini adalah makanan khas dari kota Pemalang, teman-teman. Nah, salah satu ciri khasnya itu adalah kuah sotonya yang pekat, nggak kayak soto-soto lain yang bening ya, atau soto Betawi yang keruh dengan santan. Tapi di sini soto grombiang ini kuahnya ada campuran keluak dan juga tauco. Waduh, jadi penasaran nih, pasti seger banget ya. Dan juga salah satu yang berbeda adalah irisan dagingnya ini biasa memakai daging kerbau. Unik banget pasti ya. Saya udah 2 kali nih ke Pemalang, tapi nggak sempet nih ngerasain soto grombiang. Next kalau ke Pemalang lagi wajib nih nyobain soto grombiang ya. Dan sebenarnya ada apa sih di warung soto grombiang milik Bu Lilis? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Warung soto grombiang khas Pemalang, Jawa Tengah. Pagi itu, suasana di pasar tradisional yang ada di kota Pemalang, Jawa Tengah terlihat cukup ramai. Banyak sekali orang berlalu lalang, sementara di sisi lain, di pojokan pasar terdapat warung sederhana bertuliskan warung grombiang Bu Lilis. Bu, gerombangnya biasa, 1 porsi yo, ucap salah satu pelanggan pada Bu Lilis. Oke, siap, monggo duduk dulu, ucap Bu Lilis dengan ramah. Dengan cekatan, Bu Lilis pun meracik semangkuk soto gerombang untuk pelanggannya itu. Saat tutup panci dibuka, aroma harum gurih dari kuah soto gerombang pun seketika menggugah selera siapa saja yang melintas. Hingga akhirnya ada beberapa pelanggan yang mulai silih berganti memasuki warung soto gerombang milik Bu Lilis. Lihat, si Lilis jualannya gak pernah sepi, celetuk Bu Murni pada suaminya. Ya, Bu Murni dan suaminya Pak Joko, mereka juga berdagang di pasar tersebut. Letaknya berada di seberang warung soto gerombang milik Bu Lilis. Jualan mereka hampir sama, hanya saja kalau Bu Murni dan suaminya berjualan soto ayam, daging, dan babat, sementara Bu Lilis berjualan soto gerombang khas kota Pemalang, Jawa Tengah. Pasti pakai penglaris dia, Bu. Makanya gak pernah sepi. Wong soal rasa punya kita lebih enak kok, ucap Pak Joko dengan wajah masam. Iyo kayak Pak. Tapi kalau gini terus, lama-lama kita bisa bangkrut, Pak. Kalah sama jualannya si Lilis itu, gerutu Bu Murni. Ya kita harus gimana lagi, Bu. Gak tahu deh, Pak. Pusing mikirin ini, ucap Bu Murni yang berlalu begitu saja memasuki dapur. Sementara di sisi lain, terlihat jelas Bu Lilis masih kalang kabut dalam melayani pembelinya. Ya, Bu Lilis yang seorang janda pun sudah terbiasa berjualan sendiri tanpa ada yang membantu. Bu, jualannya rame terus, kenapa nggak bayar rewang? Celetuk salah satu pelanggan yang sedang menikmati semangkuk gerombang. Waduh,
Kalau bayar rewang masih belum sanggup saya. Lagi pula alhamdulillah masih bisa dipegang sendiri, jawab Bu Lilis sembari meracik dagangannya. Hingga sampai pukul 10 pagi, dagangan milik Bu Lilis sudah ludes terjual habis, sementara warung soto milik Bu Murni terlihat masih cukup banyak. Bu Lilis sibuk menghitung pendapatan dengan wajah sumringah. Alhamdulillah, ucap Bu Lilis. Wajahnya letih, namun terpancar rasa bahagia karena jualannya selalu habis tak tersisa di setiap harinya. Selesai beberes dan menghitung pendapatan, Bu Lilis pun melesak masuk ke pasar untuk langsung membeli bahan untuk berjualan besok. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul setengah 12 siang. Bu Lilis yang sudah selesai berbelanja dan menyiapkan bahan untuk besok pun berlalu pulang dengan sepeda motornya. Ya, sepeda motor itu merupakan sepeda motor peninggalan mendiang suaminya yang masih bertahan untuk mengais rezeki. Sesampainya di rumah, Bu Lilis langsung membuka pintu dan mengempaskan tubuhnya di atas kursi ruang tamu. Alhamdulillah sampai di rumah juga, ucap Bu Lilis sembari menyeka keringatnya di kening. Bu, udah pulang? Tanya Kasih yang baru keluar dari ruang tengah. Iya. Londo, kamu gak sekolah? Tanya Bu Lilis dengan wajah bingung. Ya Bu, tadi sekolah dibubarin gurunya, katanya mau ada rapat, ucap Kasih. Masmu mana? Biasa Bu, masih tidur. Masmu itu loh gak pernah mau berubah, celetuk Bu Lilis kesal. Kasih yang tidak mau ikut campur dalam urusan ibu dan kakaknya pun hanya terdiam lalu meraih kantong belanjaan Bu Lilis dan membawanya ke dapur yang nantinya akan dikerjakan oleh Kasih. Sementara Bu Lilis, ia beranjak dari tempat duduknya dan menuju ke kamar anak sulungnya, yakni Sandi. Tok tok tok. Sandi, Sandi. Hening. Tidak ada jawaban dari dalam kamar. Bu Lilis yang merasa kesal pun langsung membuka kamar Sandi yang rupanya tidak terkunci. Terlihat jelas Sandi sedang tidur tanpa beban. Sandi, bangun. Itu jam berapa ini? Ucap Bu Lilis seraya menggoyang-goyangkan tubuh Sandi agar terbangun. Apaan sih Bu? Aku itu masih ngantuk. Semalam itu aku begadang Bu, ucap Sandi protes dengan mata masih terpejam. Tiap malam begadang, bangun siang terus. Gimana kamu ada waktu buat cari kerja, Sandi? Sandi, kamu itu anak tertua, seharusnya bisa bantu-bantu ibu ngurangin beban, bukannya malah nambah beban, hardik Bu Lilis yang sudah jengah dengan rutinitas anak sulungnya itu. Ya, Sandi selaku anak pertama dan sudah lulus SMA pun terlihat malas-malasan dan pengangguran. Bahkan ia tidak mencari pekerjaan atau sekedar membantu ibunya berjualan. Yang ada, waktunya hanya habis untuk bermain berkumpul dengan teman-temannya saja. Itulah sebabnya yang membuat Bu Lilis merasa kesal terhadap Sandi. Bahkan sebagai anak pertama, Sandi tidak dapat diandalkan sama sekali. Ibu cerewet banget sih Bu, celetuk Sandi. Sandi, kamu ini gak pernah berubah. Bu Lilis yang sudah teramat kesal pun mengembuskan nafas kasarnya dan berlalu pergi dari kamar Sandi. Sementara Kasih yang mendengarnya pun memilih acuh karena hal tersebut berlangsung setiap hari. Bu, mau masak buat makan siang? Tanya Kasih di ambang pintu kamar ibunya. Bu Lilis yang masih mengatur emosinya pun seketika menoleh. Gak usah masak Dok, kita makan di luar aja. Biarin aja itu kakakmu kelaparan, sekali-kali dikasih pelajaran, ucap Bu Lilis. Kasih pun hanya mengangguk patuh tanpa berani bertanya ataupun menolak, karena Kasih tahu betul bahwa ibunya sudah teramat lelah dalam mencari nafkah. Bu Lilis pun meminta Kasih untuk bersiap-siap, dan setelah bersiap, mereka pun pergi berdua dengan sepeda motor. Ibu pengen makan apa hari ini Bu? Tanya Kasih seraya mengemudikan sepeda motornya.
Apa aja, Nduk? Bakso mau nggak, Bu? Boleh. Sesampainya di warung bakso langganan, Bu Lilis dan Kasih pun langsung memilih tempat duduk dan memesan 2 porsi bakso. Selang menunggu beberapa menit, akhirnya pesanan mereka pun tiba dan mereka berdua mulai menikmati hidangannya itu. Ibu, masih capek ya? Harus cari nafkah sendirian? Tanya Kasih sambil mengunyah baksonya. Bu Lilis hanya tersenyum kaku sambil mengaduk baksonya dan seketika ia pun menoleh ke arah Kasih. Ya mau gimana lagi, Dok? Kalau bukan ibu yang cari nafkah, siapa lagi? Uang masmu itu tidak pernah mau berubah, gak bisa bantu ibu sama sekali, ucap Bu Lilis yang masih kesal. Apa aku berhenti sekolah aja, Bu, supaya aku bisa bantu-bantu ibu jualan? Tanya Kasih. Jangan, kamu ini harus sampai lulus sekolah, biar nanti bisa cari kerja yang enak. Tapi Bu, aku kasihan lihat ibu jualan sendirian. Gak usah mikirin itu sekarang, makan aja dulu, titah Bu Lilis yang dibalas anggukan oleh Kasih. Mereka pun menikmati hidangan sampai habis dan setelah membayar, mereka berdua langsung pulang. Sesampainya di rumah, rupanya Sandi sudah terbangun dengan wajah kesal. Ia duduk di teras rumah. Bu, habis dari mana sih sama Kasih? Cari-cari gak ada. Lapar nih, Bu, gak ada makanan, hardik Sandi dengan marah. Mas bisa sopan gak sih sama ibu? Kamu anak kecil tahu apa kamu? Gak ada makanan. Kalau mau makannya kerja, ucap Bu Lilis yang langsung masuk disusul oleh Kasih. Mendengar jawaban ibunya, amarah Sandi pun memuncak. Dia merasa bahwa ibunya sudah tidak lagi menyayangi dirinya. Sandi pun masuk ke dalam rumah mengejar ibunya. Bu, ibu kok ngomong gitu sih? Loh, harusnya kamu mikir dong, San. Kamu itu udah dewasa. Mbok ya cari kerja atau bantuin ibu, atau seenggaknya kamu itu bantu-bantu ibu jualan juga nggak apa-apa. Ini kamu cuma tidur, makan, nongkrong. Oh gitu ya. Oke, jadi sekarang ibu begini sama aku. Ibu lebih sayang sama Kasih, ya kan? Celetuk Sandi. Wah, kok jadi bawa aku sih, Mas? Harusnya kan Mas Sandi mikir, bukannya malah semakin jadi-jadi, ucap Kasih tidak terima. Alah, kamu anak kecil tahu apa, ucap Sandi sambil mendorong tubuh Kasih. Aduh, Sandi, bagi Bu Lilis yang terkejut saat melihat Sandi mendorong Kasih sampai terjatuh. Apa? Ibu mau belain anak kesayangan ibu? Ucap Sandi dengan lantang. Pak! Jangan kurang ajar kamu, Sandi. Kalau kamu gak bisa rubah sikap kamu lebih baik, kamu lebih baik pergi dari rumah ini, teriak Bu Lilis yang sudah habis kesabarannya. Oh, ibu berani ngusir aku? Semenjak gak ada bapak, ibu seenaknya sama aku. Oke, Bu. Oke, aku pergi, ucap Sandi dengan amarah memuncak. Bu Lilis tak kuasa menahan tangisnya, sementara Kasih yang masih tersungkur pun langsung bangkit dan memeluk ibunya. Ibu yang sabar ya, Bu, ucap Kasih berusaha menguatkan. Tak selang lama, Sandi pun keluar dari kamarnya membawa tas ransel yang berisi baju-baju. Aku bakal buktiin sama ibu, tanpa ibu aku juga bisa sukses, ucap Sandi kemudian berlalu pergi. Mas, udah dong Mas, jangan dianggap serius ucapan ibu. Ibu itu lagi capek makanya kebawa emosi, teriak Kasih yang berharap sang kakak berhenti melangkahkan kakinya. Namun sayang, amarah sudah membutakan isi hati Sandi. Ia tetap dengan pendiriannya memilih keluar dari rumah. Sementara Bu Lilis masih terisak menangis karena sudah cukup lelah menghadapi sifat anak sulungnya itu. Ya Allah, apa salahku ya Allah, ucap Bu Lilis lirih sambil mengusap dadanya yang terasa nyeri. Ibu yang sabar ya, Bu. Aku yakin kok nggak lama pasti Mas Sandi balik lagi ke rumah. Kasih pun mengajak ibunya untuk ke kamar agar bisa beristirahat. Sudah, ibu istirahat aja ya, biar urusan bahan jualan ibu nanti aku yang beresin, ucap Kasih. Makasih ya, Dok. Kamu udah jadi anak yang nurut dan mau bantuin ibu. Itu kan udah tugasku sebagai anak, Bu. Bu Lilis hanya mengangguk lalu merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Karena tak mau mengganggu,
Kasih langsung keluar dari kamar ibunya dan menutup pintu kamar rapat-rapat. Di ambang pintu, Kasih menghela nafas. Ia merasa tertekan dengan kejadian hari ini, apalagi saat ini sang kakak memilih untuk pergi dari rumah. Karena dulu dimanja sama bapak, ibu jadi kena getahnya, gumam Kasih. Ya, sebagai anak laki-laki pertama, dulu Sandi memang sangat dimanja oleh mendiang bapaknya. Berbeda dengan Kasih, itulah sebabnya membuat Sandi menjadi anak yang pemalas dan berani terhadap ibunya. Berbulan-bulan pun berlalu begitu saja. Semenjak memilih meninggalkan rumah, tak ada lagi kabar Sandi yang terdengar oleh Bu Lilis. Namun, sebagai seorang ibu, Bu Lilis kerap mendoakan keselamatan untuk anak sulungnya itu dan berharap suatu saat ia bisa kembali pulang dengan kondisi dan sifat yang lebih baik lagi. Pagi itu, seperti biasa Bu Lilis tengah sibuk mempersiapkan jualannya yang hari ini dibantu oleh Kasih karena hari Minggu Kasih tidak bersekolah. Semenjak buka, warung Bu Lilis terlihat sangat ramai, lebih ramai dari sebelumnya, sementara warung Bu Murni masih sama seperti biasa. Hanya ada beberapa pelanggan saja yang datang. Hal tersebut membuat Bu Murni merasa iri hati. Kalau kita jualannya kayak si Lilis, pasti tabungan kita udah banyak ya mas, celetuk Bu Murni sambil menatap warung Bu Lilis dengan tatapan tak suka. Ya mau gimana lagi bu, Bapak juga nggak ngerti kenapa jualannya si Lilis kok bisa rame terus ya. Ya pasti pakai penglaris Bapak. Gak mungkin. Bapak coba sana cari penglaris biar jualan kita ini bisa rame juga. Kalau bisa bikin tuh warung si Lilis tutup. Pak Joko terdiam memikirkan usul dari istrinya itu. Hingga tiba-tiba ia teringat dukun sakti sewaktu dirinya mengantar temannya untuk memakai penglaris. Karena sudah tidak tahan dengan kondisi warung yang semakin hari semakin sepi, membuat Pak Joko gelap mata. Dia nekat mendatangi dukun tersebut. Selesai berjualan, Pak Joko tidak mau buang waktu. Ia pun langsung pergi menuju desa sebelah untuk mendatangi rumah dukun sakti tersebut yang biasa dipanggil dengan sebutan Mbak Kliwon. Mau minta apa kamu ke sini? Ucap Mbak Kliwon. Saya mau minta penglaris mbak, supaya warung soto saya bisa laris manis, dan mau minta supaya warungnya si Lilis sepi, ucap Joko. Mbak Kliwon pun hanya terkekeh dan mengiyakan permintaan Joko. Setelah membayar mahar yang sudah disepakati, Mbak Kliwon pun langsung membantu usaha milik Joko. Ini tali pocong yang aku dapatkan khusus dengan ritual sakral. Sebelum jualan, masukkan tali ini ke dandang kuasa Tomo itu, ucap Mbak Kliwon dengan wajah berbinar. Joko pun menerima bungkusan tali pocong tersebut. Dan ini tanah kuburan. Sebar ke warung yang kamu inginkan warung tersebut jadi sepi, ujar Mbak Kliwon lagi. Matur nuwun Mbak, ucap Joko. Mbak Kliwon pun hanya mengangguk saja. Setelah mendapatkan apa yang dia mau, Joko pun berpamitan untuk pulang. Dan sesampainya di rumah, ia langsung menemui sang istri yang sudah menunggunya sedari tadi. Gimana Pak? Tanya Bu Murni. Aman Bu, Bapak sudah dapat semuanya. Tengah malam, Pak Joko nekat datang ke pasar sambil membawa bungkusan tanah kuburan yang didapatkan dari Mbak Kliwon. Dengan mengendap-endap, ia pun menyebarkannya di setiap sudut warung Bu Lilis. Rasakan kamu Lis, ucap Joko terkekeh. Ia pun langsung buru-buru pergi dan pulang. Tepat sebelum azan subuh, Bu Lilis sudah lebih dulu terbangun. Ia langsung pergi menuju dapur dan mempersiapkan bahan-bahan jualannya yang hendak dibawa, mulai dari bumbu yang sudah jadi dan bahan-bahan lainnya. Aduh, perutku. Bu Lilis
memegangi perutnya karena merasakan sakit tiba-tiba hingga tersungkur di lantai karena tak kuasa menahan rasa sakit. Allah, kenapa perutku tiba-tiba sakit? Keluh Bu Lilis dengan wajah pucat pasi. Kasih, Kasih, teriak Bu Lilis memanggil. Kasih yang masih terlelap pun terbangun saat mendengar suara ibunya. Ibu, buru-buru Kasih pun turun dari ranjang dan bergegas keluar. Awalnya, Kasih berpikir bahwa ibunya berada di dalam kamar. Namun, saat ia datangi rupanya ibu tidak ada. Di dapur kayaknya, gumam Kasih. Saat mendatangi dapur, alangkah terkejutnya Kasih saat melihat ibunya tengah merintih kesakitan sudah tersungkur di lantai. Ya Allah, ibu kenapa? Ucap Kasih dengan wajah cemas. Gak tahu Dok, perut ibu tiba-tiba sakit. Ayo Bu, ke kamar dulu, nanti aku bikin teh hangat. Ucap Kasih yang dibalas anggukan oleh Bu Lilis. Dengan susah payah, Kasih pun memapa tubuh Bu Lilis dan membawanya ke dalam kamar. Sesampainya di dalam kamar, Kasih langsung merebahkan tubuh ibunya. Sebentar ya Bu, aku bikinin teh dulu. Ya Dok, ucap Bu Lilis lirik. Kasih bergegas menuju dapur. Selang beberapa menit ia kembali dengan secangkir teh hangat. Diminum dulu Bu, ucap Kasih yang berusaha membantu ibunya. Bu Lilis langsung meminum teh tersebut untuk meringankan rasa sakit di perutnya hingga rasa sakit tersebut berangsur-angsur menghilang. Ibu hari ini istirahat di rumah aja. Tapi Dok, semua bahan kan udah disiapkan. Gak apa-apa Bu, biar aku aja yang jualan. Yang penting ibu sehat dulu. Sekolah mau piye Dok? Libur sehari gak apa-apa Bu. Bu Lilis akhirnya setuju dengan keputusan Kasih. Hingga hari itu Kasihlah yang berjualan. Seperti biasa, warung soto gerombang Bu Lilis sudah buka di jam yang sudah ditentukan. Namun kali ini yang berjualan adalah Kasih. Di sisi lain, warung soto milik Bu Murni terlihat sangat ramai pembeli. Ini pertama kalinya Kasih melihat warung tersebut ramai. Justru warung ibunya sendiri hari ini hanya baru beberapa pelanggan saja yang datang. Tumben warung ibu sepi. Apa kalau penjualnya beda, rezekinya beda ya? Gumam Kasih merasa bingung. Saat dilanda kebingungan, tiba-tiba saja ada seorang pelanggan yang datang. Dek, mau gerombangnya satu ya? Enggak Bu, saya siapkan, ucap Kasih sumringah. Bu Lilisnya kemana? Oh, ibu lagi sakit, makanya saya deh yang jaga warung, ucap Kasih yang dibalas anggukan oleh pelanggan tersebut. Selang beberapa menit, Kasih pun mengantarkan satu mangkok gerombyang. Monggo Bu. Matur nuwun ya Dek. Enggak Bu, sami-sami, ucap Kasih yang berlalu kembali ke kursinya. Kasih menatap bingung ke arah warung Bu Murni yang masih terlihat sangat ramai hingga tiba-tiba saja suara pelanggannya membuyarkan pandangannya itu. Ini kok rasanya beda gak kayak biasanya? Gak enak blas iki, hardik pelanggan. Mendengar ucapan pelanggannya itu pun Kasih tertegun sejenak, buru-buru ia mendekat. Pripun Bu? Ini loh, rasanya beda banget gak kayak biasanya. Ini bener-bener gak enak. Waduh, kok bisa ya? Padahal bumbunya yang ngeracik ibu, ucap Kasih dengan wajah bingung. Mana saya tahu? Intinya ini gak enak, gak bisa ketelan pokoknya. Saya gak mau bayar, ucap pelanggan yang berlalu pergi begitu saja. Kasih yang masih bingung pun hanya mematung menatap semangkuk gerombyang yang masih utuh. Karena penasaran, ia mencoba mengambil sendok dan mencicipinya. Seketika Kasih pun muntah saat mencicipi kuah gerombangnya. Allah, rasanya jadi gini ya? Karena masih penasaran, Kasih pun mencoba kembali kuah gerombyang tersebut. Namun rasanya tetap sama aneh dan cenderung seperti hampir basi. Karena hal tersebut,
Mau tak mau Kasih pun menutup warungnya dan memilih untuk pulang. Sementara di seberang, warung soto milik Bu Murni terlihat masih cukup ramai pembeli. "Pak, itu loh, warungnya Lilis tutup," ucap Bu Murni berbisik. "Sudah, biarin aja. Yang penting jualan kita laku keras." Sesampainya di rumah, dengan wajah lesu, Kasih masuk ke dalam rumah, sementara Bu Lilis yang masih berada di kamar pun mengetahui bahwa anak bungsunya sudah pulang. "Kasih, kamu sudah pulang, Dok?" tanya Bu Lilis dari dalam kamar. "Nggih, Bu," jawab Kasih. Kasih pun langsung menemui ibunya yang masih terbaring di ranjang. "Masih sakit ya, Bu?" tanya Kasih. "Sedikit, Dok. Cuma badan ibu ngerasa lumayan berat. Oh iya, jualan hari ini gimana?" tanya Bu Lilis dengan suara lirik. "Maaf, Bu, hari ini gak dapet uang. Soalnya gak tahu kenapa sepi, ditambah kuah kerompiangnya rasanya berubah, Bu." "Hah, berubah? Berubah gimana, Dok? Apa kamu salah masukin bumbu?" tanya Bu Lilis dengan wajah bingung. "Enggak kok, Bu. Aku yakin banget semuanya sesuai sama arahan ibu. Kan bukan cuma sekali aku ngikut ibu jualan. Jadi aku udah paham. Tapi ini aneh, Bu. Rasa kuahnya kayak hampir basi gitu." "Kok bisa gitu ya, Dok?" "Nggak tahu, Bu. Maafin aku ya." "Wes, nggak apa-apa. Mungkin belum rezeki untuk hari ini. Yes, kamu istirahat dulu. Pasti capek kan?" Kasih pun hanya mengangguk dengan wajah lesu. Ia keluar dari kamar ibunya dan membaringkan tubuhnya di atas ranjang. "Andai bapak masih ada, mungkin aku sama ibu gak akan semenderita sekarang," ucap Kasih sambil menatap langit-langit kamar. Hari pun berlalu begitu saja. Tepat pukul 8 malam, Kasih yang sedang melipat pakaian di depan televisi pun terkejut saat mendengar teriakan ibunya di dalam kamar. "Ah!" "Ibu!" Pekik Kasih yang langsung berlari menuju kamar ibunya. "Bu, ibu kenapa?" tanya Kasih panik. "Itu, Dok, tadi ada setan di situ," ucap Bu Lilis dengan wajah pucat sembari menunjuk ke arah jendela. Kasih pun spontan menoleh ke arah jendela, tapi ia tidak melihat apapun di sana. "Gak ada apa-apa loh, Bu. Tapi tadi ibu lihat, Dok." Karena penasaran, Kasih pun berjalan menuju jendela dan membuka. Namun sekali lagi, Kasih tidak melihat apapun di sana. Buru-buru, Kasih langsung menutup jendela dan menutup gorden. Ia kembali mendekati ibunya dan memberikan segelas air yang sudah tersedia di atas meja samping ranjangnya. "Istighfar dulu ya, Bu, terus minum supaya tenang," ucap Kasih. Dengan wajah pucat dan nafas yang masih naik turun, Bu Lilis pun menuruti permintaan Kasih. Ia meminum air tersebut sampai habis. "Sudah enakan, Bu?" tanya Kasih. "Sudah, Dok. Kamu tidur di sini aja ya, Dok. Temenin ibu." Iya, Bu. Tapi aku selesaikan kerjaanku dulu ya," ucap Kasih yang dibalas anggukan oleh Bu Lilis. Hari-hari berlalu begitu saja. Karena sakit Bu Lilis yang sering kambuh membuat Kasih tidak dapat lagi membantu ibunya berjualan. Bahkan ia sudah beberapa hari tidak berangkat sekolah. Sementara di pasar, tutupnya warung kerompiang milik Bu Lilis sangat menguntungkan Bu Murni. Penjualannya pun naik drastis. "Mbak Kliwon itu sakti banget ya, Pak. Padahal Bapak cuma nyebar tanah kuburannya sekali doang, tapi langsung bikin warungnya si Lilis bangkrut," ucap Bu Murni sumringah seraya menghitung pendapatan hari itu. "Iya, Bu, jualan kita juga jadi rame terus," ucap Pak Joko. Sementara di rumah, Bu Lilis mengeluh perutnya masih teramat sakit. Bahkan aneh, perut Bu Lilis semakin hari semakin membesar, layaknya orang yang tengah mengandung. Hal tersebut membuat Kasih khawatir dan bingung dengan penyakit apa yang diderita oleh ibunya. Pasalnya, sudah berkali-kali Kasih membawa ibunya periksa.
namun tidak ada diagnosa penyakit di dalam tubuh ibunya, dan hal tersebut menguras habis tabungan hasil penjualan. "Dok, sakit dok," ucap Bu Lilis lirih. Dengan tubuh yang sudah kurus kering dan perut yang membesar, membuat Kasih tidak tega melihat kondisi ibunya. "Sabar ya Bu," ucap Kasih sambil mengusap kening ibunya yang terus berkeringat. Tok tok tok, terdengar pintu utama. Ada yang mengetuk. Kasih yang masih berada di dalam kamar ibunya pun buru-buru keluar dan membuka pintu utama. "Bule." "Kasih, boleh dengar-dengar ibu kamu sakit ya?" tanya Bulewati. Bulewati adalah adik kandung dari bapaknya Kasih yang tinggal di desa sebelah. "Iya Bule, monggo masuk dulu, nanti ngobrolnya di dalam aja," ucap Kasih yang dibalas anggukan oleh Bulewati. Bulewati pun duduk di ruang tamu, sementara Kasih masuk dan pergi ke dapur untuk membuatkan segelas teh hangat. "Maaf Bule, cuma bisa nyuguhin teh," ucap Kasih malu-malu. "Gak apa-apa dok, biar ibumu. Ibu masih sakit Bule." "Sudah kamu periksain ibumu?" "Udah Bule, bahkan udah ganti-ganti dokter, tapi kata dokter ibu gak sakit apa-apa." "Loh, kok bisa?" tanya Bulewati dengan bingung. "Aku juga bingung Bule, padahal ibu sampai kurus kering gitu, perutnya juga makin gede. Setiap hari ibu merintih kesakitan, katanya perut sakit banget, apalagi kalau tengah malam," ucap Kasih dengan suara gemetar. "Mas mau mana dok?" tanya Bulewati seraya mengedarkan pandangannya mencari sosok Sandi. "Mas Sandi minggat dari rumah Bule, udah lama sebelum ibu sakit." "Loh, kok bisa? Ada apa sih sebenarnya?" Kasih pun menceritakan kejadian saat Sandi dan ibunya cekcok hebat hingga membuat Sandi sang kakak memutuskan untuk angkat kaki dari rumah. Mendengar hal tersebut, Bulewati pun tertegun sejenak. Ia tak menyangka jika keponakannya yang satu itu nekat dan berani pergi dari rumah. "Ayo dok, antar Bule ke kamar ibumu," ucap Bulewati yang dibalas anggukan oleh Kasih. Sesuai permintaan Bulewati, Kasih pun mengantarkan bulenya itu ke kamar ibunya. Baru saja sampai di ambang pintu kamar, Bulewati yang melihat kondisi Bu Lilis pun memekik terkejut. "Ya Allah, Mbak Lilis." Mendengar suara adik iparnya, Bu Lilis pun seketika menoleh ke arah pintu dan melihat kehadiran adik iparnya itu. "Wati," ucap Bu Lilis dengan lirih. Bulewati pun melesak masuk dan mendekati tubuh Bu Lilis dengan mata berkaca-kaca. "Ya Allah Mbak, kenapa bisa begini?" tanya Bulewati dengan suara gemetar. Bu Lilis hanya terdiam, kedua matanya pun mengeluarkan air mata. Sementara Kasih, ia hanya terdiam mematung menatap ibu dan bulenya itu. Setelah melihat kondisi sang kakak ipar, Bulewati pun memutuskan untuk memanggil Ustadz demi bisa meruqyah Bu Lilis, karena menurut pandangan Bulewati, penyakit Bu Lilis ini tidak wajar dan harus dituntaskan bukan dari jalur medis. "Jaga ibu kamu baik-baik ya dok, besok boleh balik ke sini lagi," ucap Bulewati yang dibalas anggukan oleh Kasih. Sebelum berpamitan pulang, Bulewati memberikan sejumlah uang untuk pegangan Kasih dan juga Bu Lilis. Kasih hanya terdiam mematung di ambang pintu menatap kepergian bulenya itu. "Mas, ibu sakit. Apa mas gak ngerasa? Kenapa mas Andi gak pulang-pulang?" ucap Kasih dengan lirih. Tak terasa, air matanya tumpah. Ia tak kuasa menopang ujian tersebut seorang diri. Kasih butuh seseorang untuk menguatkan dirinya. Hingga tiba-tiba saja deru suara mobil membuyarkan lamunan Kasih. Mobil keluaran terbaru dengan warna putih berhenti tepat di halaman rumahnya. Spontan Kasih pun tertegun saat melihat sosok si pemilik mobil tersebut keluar dengan penampilan yang cukup rapi. "Mas Andi," ucap Kasih.
Dengan wajah sumringah, Kasih pun berlari menemui kakaknya itu dan hendak memeluk tubuh sang kakak. Namun, rupanya Sandi enggan dipeluk oleh Kasih dan menghindar. Wajah yang semula riang berubah menjadi sedih. Dengan terang-terangan, sambutan pelukan Kasih ditolak begitu saja. Mas Sandi udah kerja ya? Sekarang jadi supir? Tanya Kasih yang berusaha mengukir senyuman di wajahnya. Sopir? Yang bener aja kamu. Aku ini sekarang udah jadi bos, ucap Sandi dengan angkuh. Oh, jadi mobil ini punya Mas Sandi? Tanya Kasih. Ya iyalah. Ibu mana? Ada di kamar. Ibu lagi sakit mas. Udah lama semenjak Mas Sandi pergi dari rumah. Sandi tak menjawab apapun, kemudian masuk begitu saja untuk menemui ibunya. Di ambang pintu kamar, Sandi melihat kondisi ibunya yang sudah kurus kering dengan perut membuncit. Wajah yang pucat pasi tersebut pun tiba-tiba menoleh ke ambang pintu. Wajah yang semula lesu tiba-tiba saja tersenyum sumringah saat melihat kehadiran putra sulungnya itu. Dengan tangan menjulur, Bu Lilis menatap anaknya itu dengan tatapan kerinduan yang mendalam. Sandi, kamu pulang, Le, ucap Bu Lilis dengan suara lirih gemetar. Sandi hanya menyunggingkan senyuman di ujung bibirnya. Kenapa, Bu? Kaget ya? Aku sekarang udah jadi orang sukses, Bu. Aku sudah buktiin kalau aku bisa hidup tanpa ibu. Bagai tertancap pisau jantungnya, wajah yang semula tersenyum berubah seketika. Rupanya, Sandi pulang bukan karena ia merindukan ibu dan adiknya, melainkan untuk pembuktian kepada sang ibu bahwa dirinya saat ini sudah berhasil. Dengan angkuh, Sandi pun menyalahkan kondisi ibunya dengan kejadian saat dirinya pergi dari rumah. Ibu sadar nggak? Kalau sekarang ibu sakit keras begini karena apa? Karena apa? Karena ibu udah seenaknya sama anak sendiri, ucap Sandi yang seperti tidak memiliki belas kasih. Cukup mas, apa mas Sandi gak kasihan sama kondisi ibu? Ucap Kasih yang langsung mendekati Sandi. Kini Kasih dan Sandi pun hanya bisa saling tatap di ambang pintu, sementara Bu Lilis tak kuasa menahan isak tangis saat mendengar perkataan pedas yang keluar dari mulut anak sulungnya itu. Kamu anak kecil tahu apa? Aku memang lebih muda dari Mas Sandi, tapi setidaknya aku tahu cara balas budi sama ibu yang udah ngelahirin dan besarin kita. Balas budi? Yakin kamu udah balas budi? Coba lihat sekarang. Di tangan kamu, ibu malah jadi begini, tanya Sandi. Kasih terdiam. Ia tak tahu lagi harus memakai bahasa seperti apa agar sang kakak bisa menyadari kesalahannya. Sudah cukup, jangan berantem hanya karena ibu, ucap Bu Lilis. Tapi Bu, Mas Sandi udah kelewatan. Sudah, biarkan saja, Nduk. Mungkin hati Masmu masih tertutup, ucap Bu Lilis lirih. Mendengar hal tersebut, Sandi pun hanya berdecak dan berlalu pergi tanpa sepatah kata pun. Setelah kepergian Sandi, Kasih pun langsung mendekati ibunya dan memeluk tubuh ibunya yang sudah tinggal tulang berbalut kulit. Maafin aku ya Bu, aku belum bisa berbakti dengan baik. Dok, sudah, jangan pikirin ucapan Masmu. Biarkan saja dia. Sepertinya hatinya masih tertutup. Doakan saja ya Masmu agar ia kembali sadar, ucap Bu Lilis lirih. Kasih pun hanya mengangguk pasrah. Hingga hari yang pahit itu pun berlalu begitu saja. Sesuai dengan janji, Bule Wati kembali datang dengan membawa serta seseorang yang konon katanya dapat meruqyah seseorang. Dok, pakaikan ibumu mukena dulu ya, Tita Bule Wati. Oke Bule, ucap Kasih yang langsung bergegas membuka lemari milik ibunya dan meraih sepasang mukena, lalu ia pakaikan ke tubuh ibunya. Setelah melakukan hal tersebut,
Sosok pria yang dapat meruqyah itu pun langsung masuk ke dalam kamar. Begitu pula Kasih dan juga Bulewati yang berada di satu ruangan yang sama. "Ada segelas air putih atau sebotol air putih?" tanya pria tersebut. "Ada, Pak, sebentar saya ambilkan," ucap Kasih. Ia pun berlalu menuju dapur dan mengambil segelas air putih, kemudian diberikan pada pria tersebut yang akan meruqyah ibunya. Hingga proses ruqyah pun dimulai. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran pun mulai menggema. Pada awalnya, Bu Lilis hanya terbaring biasa saja. Namun, dalam beberapa menit, tiba-tiba saja perutnya terasa sangat sakit. Bu Lilis pun mengadu kesakitan sembari memegangi perutnya yang membuncit itu. "Aduh, sakit, Dok. Sakit banget," ucap Bu Lilis merintih. Kasih yang berada di samping ibunya pun berupaya menguatkan. "Sabar ya, Bu. Istighfar," ucap Kasih dengan lirih. Sementara proses ruqyah masih terus berjalan hingga selesai. Bu Lilis masih mengadu kesakitan. Perutnya terasa terbakar dan seperti diremas-remas. "Minumkan sampai habis." Iya," ucap Kasih. Kasih pun langsung menerima gelas tersebut dan meminumkan pada ibunya. "Diminum dulu ya, Bu. Jangan lupa baca bismillah," ucap Kasih. "Bismillahirrahmanirrahim." Bu Lilis pun meminum air tersebut sampai habis, hingga tiba-tiba saja perutnya terasa sangat sakit dan seperti ada satu dorongan dari dalam perut. Dia hendak muntah. Buru-buru Kasih meraih ember di bawah ranjang. Seketika Bu Lilis pun muntah hebat, mengeluarkan darah bercampur dengan nanah yang baunya sangat busuk. Kasih dan Bulewati yang mencium aroma tersebut pun sampai ingin muntah. Sementara pria yang meruqyah Bu Lilis hanya diam menatap reaksi Bu Lilis. "Alhamdulillah," ucap pria tersebut. Setelah muntah, Bu Lilis yang sudah dibersihkan mulutnya pun dibiarkan beristirahat. Sementara Kasih dan Bulewati keluar dari dalam kamar bersama dengan pria tersebut. "Bu Lilis, jangan dibiarkan sendirian dulu. Dan kalau bisa setelah ini, sering-seringlah diajak beribadah. Dekatkan diri pada Sang Pencipta," ucap pria tersebut. "Oke, sebelumnya terima kasih banyak, Pak, sudah membantu," ucap Kasih yang dibalas anggukan oleh pria tersebut. Selesai meruqyah, Bulewati dan pria tersebut pun berpamitan pulang. Dan kini Kasih kembali hanya berdua di rumah bersama ibunya. Semenjak terakhir diruqyah, kondisi Bu Lilis semakin membaik. Bahkan Bu Lilis sudah bisa beribadah. Tubuhnya pun sudah tak lagi lemas dan hanya butuh pemulihan saja. Beberapa bulan berlalu, kini kondisi Bu Lilis sudah pulih sepenuhnya. Bahkan ia sengaja membuka rumahnya lebar-lebar untuk tempat anak-anak belajar mengaji yang akan diajarkan Bu Lilis dan juga Kasih. Kehidupan mereka berubah. Kini lebih banyak mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. "Dok, besok kita mulai jualan lagi ya. Kita buka lembaran yang baru," ucap Bu Lilis yang dibalas anggukan oleh Kasih. Hari itu, Bu Lilis dan Kasih pun pergi menuju warung mereka yang sudah lama tutup dan hendak dibersihkan karena mereka akan berjualan kembali. Sesampainya di warung, Bu Lilis dan Kasih pun tertegun saat melihat kondisi warung soto milik Bu Murni yang kini sudah terbengkalai. Bu Lilis yang penasaran pun bertanya kepada sesama penjual di sekitar. Menurut penuturan mereka, warung soto Bu Murni kebakaran hebat karena gas bocor. Beruntung tidak sampai menyambar ke tempat lainnya, hanya menghabiskan warung soto milik Bu Murni saja. Dan setelah kejadian tersebut, warung soto Bu Murni sampai saat ini tidak pernah lagi buka. Bu Lilis yang mendengar kabar tersebut pun ikut prihatin dengan ujian yang menimpa Bu Murni dan Pak Joko. Selesai membereskan warung,
Bu Lilis dan juga Kasih pun berlalu pulang. Seperti biasa, saat malam tiba, selesai sholat Isya, Bu Lilis pun membuka pintu rumah lebar-lebar dan anak-anak pun mulai berdatangan untuk belajar mengaji. Sementara di tempat lain, Sandi di rumahnya tengah tersiksa meregang nyawa karena disiksa oleh iblis yang ia sembah. Ya, rupanya Sandi melakukan ritual perjanjian untuk harta kekayaan dan ia sengaja menumbalkan ibunya karena masih dalam satu ikatan darah. Namun karena gagal, membuat Sandi harus menerima resikonya, yakni nyawanya sendirilah yang akan dijadikan tumbal. Itulah sebabnya mengapa Bu Lilis sampai sakit keras, karena sebelumnya ia sudah ditandai untuk dijadikan tumbal dan hanya menunggu waktu saja. Namun karena Bu Lilis selalu dekat dengan Allah dan selalu beribadah, membuat Bu Lilis dan juga Kasih selalu dalam perlindungan, dan sosok iblis tersebut tidak bisa menyentuh Bu Lilis ataupun Kasih. Hingga malam itu menjadi malam tragis bagi Sandi. Sandi harus meninggal dengan keadaan yang sangat mengenaskan di rumah mewahnya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Lia Maya. Nggak nyangka ya, bener-bener. Kalau misalkan Bu Murni, oke udah jelas ya, Bu Murni dan Pak Joko tuh memberikan guna-guna dengan media tanah kuburan sehingga warung soto Grombyang milik Bu Lilis ini nggak laku. Nah, yang saya nggak nyangka ternyata di sini yang membuat Bu Lilis sakit ini adalah anaknya sendiri yang ternyata Sandi melakukan pesugihan yang menumbalkan ibunya. Parah banget. Saya juga sempat aneh ya, kok cuma diaurin tanah kuburan Bu Lilisnya sampai sakit. Paling ya kan warungnya harusnya warungnya aja yang diincar ya, rugi, tutup, bangkrut. Ini kok sampai Bu Lilis jatuh sakit bahkan hampir meninggal. Tapi alhamdulillah orang baik akan selalu dipertemukan dengan orang baik. Bagaimana akhirnya melalui perantara Bu Lewati terus mendatangkan ustadz di Rukia, alhamdulillah akhirnya tanda tumbal itu menghilang dan bisa sembuh. Dan di sini para pelakunya berakhir tragis. Waduh, warung soto Bu Murni tutup kebakaran, si pelaku penebar tanah kuburan ya. Dan juga bagaimana Sandi akhirnya harus meregang nyawa karena setelah Bu Lilis gagal dijadikan tumbal, maka secara otomatis si Sandinya lah yang dijadikan tumbal. Ngeri banget ya, parah. Ini udah persaingan warung, ada featuring pesugihan anaknya sendiri juga. Luar biasa kisahnya. Lia Maya, terima kasih, keren pakai banget kisahnya. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah keren seperti ini ya. Dan semoga teman-teman terhibur. Para pecinta penikmat horor misteri, buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, tombol hype-nya juga boleh diklik. Dan boleh juga dong dibantu di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.